Pak Ari mohon nanti diperiksa petunjuk kerja di perusahaan kita masing-masing. Ada kalanya yang diberi kode merah itu tiap jam harus dibuka. Tolong diingatkan bahwa kita sudah sepakat dengan pelanggan, siapapun pelanggan itu di internal bisa pelanggan juga, untuk melayani mereka dimulai jam sekian, datang tepat waktu. Bagaimana ya mengelola, mungkin di sini ada dua anak buah yang etos kerjanya sama-sama baik dan sama-sama bagus. Cuma saat di suatu ketika kita diminta untuk melakukan penilaian dan harus memilih salah satu di antara mereka yang lebih baik dengan tidak mengorbankan seorang lagi yang merasa aku juga sudah bekerja bagus, tapi kenapa dia yang dinilai lebih baik dari saya. Sebelum Anda menyaksikan video ini, pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini ke teman-teman yang Anda sayangi. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Usmanati. Sore. Izin tanya Pak, kalau misalnya kita sebagai profesor, namun di kondisi tersebut kita ternyata suaranya Bapak agak dekat, saya lebih jelas Pak. Boleh diulangi ya? Iya, agak lebih dekat. Kalau ada handsfree Pak, biar nanti terekam. Suaranya sudah terdengar Pak? Sudah terdengar, monggo. Begini Pak, jika kita ditunjuk sebagai single profesor, namun di posisi kita saat itu ternyata kita belum memiliki staf anak buah. Padahal perusahaan kita itu memiliki unit di bawahnya atau layer di bawahnya masih ada. Mungkin yang ingin kami tanyakan, yang pertama, bagaimana kita memposisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kita ada diklat atau apapun pekerjaan yang tidak bisa tinggalkan, namun ada pekerjaan penting dari tugas harian kita yang memang harus dilakukan biasa. Itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ini yuk menjadi vice profesor, malah di situ anak buah. Sementara ada layer di bawah kita, unit bawahan kita itu harus kita kelola. Bagaimana tantangan itu harus dijawab? Oke, rekan-rekan, semua sudah tahu bahwa manajemen pada tingkat job deskripsi, struktur organisasi, saya ulang, struktur organisasi itu ada yang lini, ada yang fungsi. Manakala lini itu digambar garis lurus, manakala fungsi konon digambar dengan garis patah-patah. Nah, pertanyaan Pak Ari adalah bagaimana kalau kita sudah di tingkat supervisor tapi belum punya anak buah yang secara fisik ada di depan kita? Maka kita tahu anak buah kita ini mungkin ada di unit lain, mungkin ada di lokasi lain. Saya ingatkan bahwa pada era daring ini, pada era online ini, era digital ini, hal itu menjadi tidak perlu disebut halangan. Artinya, kita serta-merta bisa menyiapkan konsep arahan direction kepada anak buah di lain lokasi tadi dengan secara daring dan secara virtual bisa. Artinya apa? Langsung menjawab yang kedua. Bagaimana kalau kita berhalangan untuk
hadir di lokasi, tetapi ada tugas dari pimpinan. Tugas itu penting, sementara kita sedang ada pelatihan, misalnya. Maka dengan teknologi online ini, semuanya insya Allah akan bisa terrangkum. Bahkan kita bisa menghadapi multi tugas atau tugas-tugas ganda dalam satu kesempatan dengan dibantu adanya peralatan IT yang kita miliki. Saya contohkan kepada Pak Ari. Suatu hari saya ditugasi asesmen, melakukan apa yang disebut review kinerja di suatu cabang perusahaan. Maka yang saya lakukan ya waktu itu masih disebut dengan video call atau tanya jawab melalui SMS. Bisa karena form-formnya sudah jelas. Nah, kembali ke sini, kalau ada tugas penting tentu ada hal yang disepakati, kapan dibuka, kapan tidak dibuka. Pak Ari mohon nanti diperiksa petunjuk kerja di perusahaan kita masing-masing. Ada kalanya yang diberi kode merah itu tiap jam harus dibuka. Ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau yang kode kuning itu cukup sehari sekali dibuka. Tapi ada yang kode hijau mungkin 1 minggu sekali dibuka. Ini berkait dengan pertanyaan Mbak Isti tadi, Bu Isti tadi, tentang deadline. Saya kira di era digital ini, aplikasi di masing-masing perusahaan sudah memfasilitasi hal-hal itu. Sehingga ada yang mengatakan saya tidak tahu, itu sangat tidak mungkin. Jadi ada pengumuman, ada perintah, ada tugas yang dikirim melalui email, melalui perangkat IT, itu bisa terekam dan diketahui. Kita sudah kenal istilah jejak digital tidak bisa dihapus. Nah, yang seperti itu, monggo Pak Ari, kita cermati bahwa suatu hari kita menolak tugas, menyangkal tugas pada pimpinan karena kita tidak tahu, itu jelas faktanya bisa kita lakukan dengan segala etika komunikasi bisnis yang memungkinkan kita mengerjakan tugas multitasking itu dengan sedikit siasat-siasat dari jadwal kerja kita. Itu Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Enggak, langsung mawon Pak. Baik, saya Martono Haji Prabowo Pak, dari P3 Pekalongan, ULP Batang. Saya mohon petunjuk Pak terkait apabila ada bawahan ya Pak. Tentunya bawahan itu mempunyai karakter dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, misalkan sebuah bawahan yang mempunyai keterampilan yang sudah cukup bagus, kemudian loyalitas yang cukup bagus, artinya dalam pekerjaan itu lalu selesai dan waktu pengerjaan juga sampai di luar jam kerja tanpa jam kerja lembur. Namun mempunyai kelemahan atau kekurangan masalah disiplin berangkat kerja.
Nah itu mohon petunjuk atau arahan bagaimana cara menyiapkan atau agar dalam disiplin waktu tetap tepat waktu tanpa mengurangi etos kerja dan skill atau keterampilan yang tidak menurun. Itu Pak, mungkin pertanyaannya diberi masukan Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus dari Pak Martono, Batang. Jadi kalau memakai teori Hershey and Blanchard, kawan kita ini mampu, tetapi dalam hal tertentu kedisiplinannya, ketidakmauannya itu adalah resikonya dia memang suka mengatakan bahwa meskipun melonjak waktu lembur, dia tidak menuntut. Nah, ini yang banyak terjadi pada karyawan-karyawan kita yang di tingkat lapangan, operator. Ini pendekatan kita awalnya adalah tetap pendekatan bagaimana kita melihat dia untuk partisipasi aktifnya. Contoh, bahwa karyawan semacam ini keunggulannya adalah dia handal, bisa selesaikan tugas. Untuk Anda ketahui bahwa orang yang mempunyai kemampuan 7 saja dia selesai dalam 6 jam kerja. Yang bekerja malah dia dan sebagainya. Nah, khususnya Martono, apa dia bisa tepat? Oke, teori kembali kepada kata hubungan dengan inquiry, dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kenapa sih nggak bisa tepat waktu? Apa saja? Intervensi perilaku agar dia bisa menjadi contoh. Kenapa? Beritahu dia, partisipasi kita adalah beritahu dia kalau kamu tidak tepat waktu datang, maka hal yang akan terjadi adalah sekian kali akan ada teguran lisan, teguran tertulis, bisa surat peringatan dan sebagainya. Manakala itu adalah sudah computerized, data hadir dan sebagainya, maka kita tidak bisa melakukan rekomendasi apapun. Nah, lakukan itu, beritahu itu dengan sangat hati-hati bahwa tugas tepat waktu hadir itu adalah bagian dari perilaku organisasi, budaya organisasi. Ada pelanggan. Tolong diingatkan bahwa kita sudah sepakat dengan pelanggan, dengan siapapun pelanggan itu, di internal bisa pelanggan juga, untuk melayani mereka dimulai jam sekian, datang tepat waktu. Nah, itulah budaya, konsekuensi dari menegakkan budaya organisasi. Dia diberi tanggung jawab untuk ikut menegakkan budaya organisasi dengan tepat waktu, agar nanti yang membutuhkan kita, organisasi kita, unit kerja kita, kelompok kerja kita yang paling kecil, untuk siap pada waktunya. Kenapa? Karena itulah yang akan melancarkan kohesivitas kerja organisasi, akan melancarkan apa yang mereka butuhkan dan kita bisa melayani. Jadi sekali lagi kepada Pak Martono, tips yang ingin saya sampaikan adalah mendisiplinkan bawahan itu sulit. Ya, memang sulit. Tetapi dengan fakta yang ada, kita akan mencoba mengajak intervensi perilaku tadi supaya dari dia tidak
bisa tepat waktu menjadi bisa tepat waktu dengan cara apa? A, B, C, D. Kita tawarkan itu. Selama dia harus tepat waktu, maka tolong. Tidak menuntut lembur nggak ada gunanya. Karena itu malah bisa di belakang hari akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi bukan karena dia murah hati, tidak nuntut lembur, tapi dia hanya ingin supaya dimengerti paginya itu datang tidak tepat waktu. Itulah konsekuensi dari tuntutan budaya organisasi. Corporate culture harus makin tebal, bagus, dan handal. Jawaban saya itu Pak Partono. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Matur nuwun atas responnya Pak Martono. Monggo bagi teman-teman yang lain. Izin bertanya, Mohon Pak. izin Pak bertanya. Monggo Bu Rizka, silakan. Ini saya seperti Pak Ari tadi ya, sudah mempunyai staff. Nah, dari manajemen memberikan pilihan, ada pilihan satu pegawai yang sudah akan purna dan kemampuan untuk komputernya itu sangat terbatas, Pak. Itu saya diberikan pilihan apakah mau diberikan staff tersebut atau ingin bekerja sendiri saja, karena kalau saya pikir itu kalau dengan pegawai tersebut itu malah saya berpikirnya malah pekerjaan akan lebih lambat. Nah, menurut Bapak sebaiknya saya menerima staff yang dengan keterbatasan teknologi atau gaptek itu, atau lebih baik saya bekerja sendiri saja, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Rizka, pertanyaan Anda mengarah kepada apakah saya akan siap menjadi konsultan, artinya mengarah kepada menjadi atasan tapi sekaligus menjadi tinggi tugas, tinggi hubungan. Untuk kita ketahui, yang ditanyakan Bu Rizka ini adalah adanya satu keterbatasan jumlah staf, sehingga saat satu sisi tugas Bu Rizka tinggi, maka akan dicoba dibantu oleh seseorang yang sudah hampir purna tugas tapi juga mengalami kelemahan, ketidakmampuan di bidang teknologi IT, di bidang digital. Nah, itu ditawarkan. Nah, kalau saya mending kalau tidak sangat berisiko, maka sebaiknya ya kita menjadi bagian dari mentor dari orang yang hampir selesai tadi. Memang sabarannya dituntut tinggi kepada Bu Rizka. Artinya apa? Luwih apik ora duwe anak buah daripada duwe anak buah yang malah ngandani gitu. Nah, kenapa? Karena memang risiko dari gaya pemimpin yang tinggi tugas tinggi hubungan itu adalah konsultatif. Contoh, dia anak buah itu adalah tidak mampu tetapi mau. Tidak mampu tapi mau. Nah, apa yang terjadi? Jangan kita kaget. Baru 1 jam diberi tugas, tahu-tahu datang kembali ke ruang kita. Bu, ini kok bisa ada angka ini dari mana? Waduh, gitu. Nah, kemudian kita tahu, nah ini datang dari sini dan sebagainya. Sehingga sangat konsultatif. Anda, Bu Rizka, tidak bisa menghindar untuk selalu memberi petunjuk. Sekali lagi, kalau pilihan penjenengan cukup waktu untuk bisa juga menjadi mentor,
menjadi konsultan dari orang yang tidak mampu tapi mau tadi, maka boleh dicoba. Tapi kalau tidak sabar dan tentu membuang waktu banyak, maka sebaiknya Anda menyampaikan pertimbangan itu pada pimpinan. Saya lebih baik kerja sendiri. Apa hal-hal yang kira-kira saya tidak bisa dalam hal sisi keterbatasan waktu dan sebagainya, itu saya akan atasi dengan sendiri daripada saya akan repot, tim worknya nggak jalan. Itu Bu Rizka, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Monggo bagi rekan-rekan yang lain dimanfaatkan betul waktu yang singkat ini supaya kita bisa mengambil pelajaran banyak mengenai leadership gitu ya. Jadi, monggo. Kalau ada lagi Pak, izin bertanya. Monggo, persilakan Pak Dewa. Oh iya, izin pertama Pak Istamaji. Ya, dari tadi kan teman-teman tentang keluhan anak buah ya. Mungkin kalau saya agak kebalikan Bapak. Bagaimana ya mengelola, mungkin di sini ada 2 anak buah yang etos kerjanya sama-sama baik dan sama-sama bagus. Cuma saat di suatu ketika kita diminta untuk melakukan penilaian dan harus memilih salah satu di antara mereka yang lebih baik dengan tidak mengorbankan seorang lagi yang merasa aku juga sudah bekerja bagus, tapi kenapa dia yang dinilai lebih baik dari saya. Jadi saran Bapak bagaimana biar dia tetap semangatnya tetap sama seperti sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Dewa. Jadi inilah yang sering kali dialami oleh para atasan yang disebut dengan konflik batin, mempertahankan keputusan agar tetap bisa memotivasi 2 orang, tapi terjadi harus pilih satu. Menurut saya, kembali kepada apa yang disebut dengan job requirement. Tugas kita, kalau kita di HRD, itu adalah manajemen HRD untuk HRD. Tetapi kalau Bapak berada di luar HRD, maka biasanya sudah dibekali dengan HRD for non-HR. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan isian-isian job requirement, tuntutan tugas, itu harus juga kita kenal. Sehingga dengan kita mengenali tuntutan tugas, maka kita bisa membandingkan 2 orang ini. Apakah dan mana yang paling cocok untuk mengisi jabatan yang ditawarkan promosi tadi. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan kelemahan pasti tetap bisa kita urai. Boleh saya perlihatkan di depan kamera. Pak Dewa, pada dasarnya saat kita berada di perusahaan itu seperti roda-roda gerigi. Jadi saat A, B, maka ada kelebihan orang, saya ulang, ada kelebihan seseorang, ada kelemahannya. Ini. Nah, kelebihan kelemahan ini kalau dipadukan akan menjadi roda yang berputar dengan sangat dinamis. Bagus sekali. Itulah yang kita sebut sinergi. Jadi manakala kita sebagai atasan itu bisa mensinkronkan kelemahan seseorang terhadap kelebihan orang lain, maka di situ akan kita temukan roda organisasi berputar bagus. Kecepatan mencapai target
pasti akan dipertanggungjawabkan bagus. Karena apa? Unsur di dalam organisasi itu sudah bisa disinkronkan. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, tetap kita lakukan apa yang disebut dengan asesmen. Kita buka kembali apa yang menjadi bagian dari personal file, di mana pernah berada dan apa kelebihannya dan sebagainya. Itu semua kemudian dilakukan asesmen dengan secara cermat, maka yang terpilih pasti juga akan merasa puas, sementara yang tidak terpilih juga akan merasa puas. Win-win solusi ini akan membawa kita kepada suatu hari, kalau kita dimintai tugas untuk asesmen yang lain, kita akan sudah mempunyai bekal kecermatan kita memilih, itulah yang akan kita sampaikan pada atasan kita. Jadi tidak perlu takut atau khawatir bahwa yang tidak terpilih itu langsung akan demotivasi, enggak. Pasti dia juga, kalau kita beri fakta-fakta jelas pilihan kita itu karena ini, kamu belum ini, maka semoga itu bisa menjadi satu alasan pendekatan hubungan yang tetap win-win solution. Monggo, itu Pak Dewa. Terima kasih untuk Matur nuwun. Bapak Ibu masih ada kesempatan lagi. Pak, izin bertanya Pak. Saya Pak. Bu Sinten. Komplain Bu Fitriati. Monggo Ibu. Sedikit sharing sih ya Pak ya. Mungkin seperti tadi sudah banyak yang sharing atau mengeluhkan tentang bawahannya. Kalau misalnya untuk saya sendiri menanyakan apa sih sikap kita yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perubahan di segi pimpinan, contohnya manajer. Kalau untuk di PLN sendiri kan sering sekali itu terjadi perubahan manajer atau dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, contohnya untuk yang sebelumnya ada manajer yang dia menyerahkan penuh semua pekerjaan, bahkan kadang segala keputusan atau tanggung jawab itu ke kita. Nah, ketika datang manajer baru lagi atau ada rolling manajer baru lagi, kemudian dengan karakter yang berbeda pula, dia menunjukkan sisi tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Kalau tugas itu untuk yang dikerjakan staf, memang yang sudah menjadi tugas mereka, dan kita sebagai supervisor adalah kewajiban, dan sedangkan untuk tanggung jawab itu adalah tanggung jawab penuh di sisi manajer. Nah, kemudian untuk segi pekerjaan yang sebelumnya kita ini santai, slow, karena kita belum tahu nih arahnya kita harus seperti apa, keinginan dari manajer kita tuh harus seperti apa. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan karakter manajer yang berbeda. Dia tujuannya itu terarah, apa yang diinstruksikan itu pasti membuahkan hasil seperti itu. Nah, kadang kita agak kaget untuk menyesuaikan diri ya dari yang sebelumnya kemudian ke karakter yang baru itu. Nah, untuk saat ini kan kadang kita sendiri harus mengejar tingkat kecepatan kerja atasan kita. Nah, ini kadang yang di sisi psikologis kita sebagai bawahan itu merasa, oh kok dia pekerjaannya seperti ini ya, cara kerjanya seperti ini. Padahal sebenarnya yang oleh atasan kita itu sudah benar gitu Pak. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa cepat mengikuti apa yang diinstruksikan oleh manajer itu Pak? Terima kasih Pak Fitri. Bu Fitri, terima kasih. Yang jelas
kita pada sisi middle manager memang sekarang sudah berlaku apa yang disebut asesmen 360 derajat itu. Atasan kita suatu hari harus menilai, samping kita juga, dan bawahan kita. Nah, kini yang ditanyakan Bu Fitri adalah atasan kita itu seringkali harus melihat kenyataan berganti-ganti. Manakala atasan kita sudah percaya penuh pada kita, suatu hari dia bertindak sebagai orang yang pendekatan delegasi. Langsung kita diberi tugas, diberi kewenangan sampai tingkat tertentu, sampai cukup kita memberikan draft keputusan, draft solusi sampai matang, itu dipercaya penuh. Namun manakala kita mendapat pimpinan yang dalam hal ini antara tugas kewajiban itu masih sering dipilah-pilah, mana hal itu terjadi, benar bahwa tanggung jawab itu tetap pada pimpinan, tapi tugas kitalah yang melaksanakan secara teknis. Nah, sampai di tingkat inilah kita perlu hati-hati. Artinya apa? Kita akan mulai melakukan pendekatan yang sering kita sebut bahwa kita tetap harus melakukan partisipasi atau konsultasi kepada atasan. Apa itu? Ya, kita istilahnya ngalah. Bahwa waktu yang pendek atasan baru yang datang itu belum kita kenal gayanya. Belum kita lihat cara dia mengarahkan tugas kita. Terlebih, apa yang sering kita dengar di lapangan, bahwa maksud dari arahan itu juga karena atasan lebih tinggi memberikan target tidak jelas. Maka kita di tingkat middle manager pasti akan mengalami kebingungan. Bu Fitri, saya akan kembali kepada psikologi, bahwa untuk kita bisa menjadi pribadi menerima aktif atau bisa menjadi penerima pasif. Dugaan saya, Bu Fitri akan bertindak menjadi penerima aktif. Artinya, tidak begitu saja mengikuti apa yang pimpinan arahkan, tanpa kita memberi argumentasi. Nah, inilah yang akan saya inginkan untuk kalau menjadi penerima pasif itu Pak Bos pengen langsung kerjakan. Tetapi begitu kita sudah siap menjadi pribadi yang penerima aktif, artinya kita menyiapkan diri kita juga suatu hari akan menjadi pimpinan, maka beberapa pertanyaan, inquiry maupun arahan-arahan yang kita tanda petik debat itu juga harus dilakukan dengan hati-hati. Saya sarankan lakukan dengan komunikasi asertif. Komunikasi ada 3, komunikasi agresif, dan belum sakit hati. Penerima yang kedua komunikasi non asertif, itu kita batik saja, gerundel saja, itu juga nggak baik. Nah, saya sudah menduga Bu Fitri adalah penerima aktif yang mempunyai lebih baik komunikasinya asertif. Mana yang tidak tahu tanyakan, mana yang minta diarahkan tanyakan, alternatif lain yang Anda pernah lakukan disampaikan. Itu atasan akan lebih mempunyai pertimbangan yang matang bahwa anak buah saya ini nggak main-main. Anak buah saya ini sudah bisa pada tingkat delegasi. Bahwa hal-hal yang dikomunikasikan secara asertif akan membuahkan satu target yang jelas dan terukur serta
waktu yang tepat. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi tolong pada saat kita mengenal karakter pimpinan, kita juga menjadi bagian daripada pemberi warna pimpinan itu, memberi warna budaya organisasi itu, dan sah. Cuma hati-hati, komunikasikan secara asertif. Itu tips saya. Makasih, Bu Fitri. Pertanyaan terakhir, Pak. Pak Rustamaji. Ya, Pak Taufik. Ini mungkin pertanyaan penutup dari semua teman-teman nih, Pak. Ya, monggo. Oke, untuk yang saya tanyakan, peran keluarga itu seperti apa di balik kesuksesan panjenengan? Terus bagaimana cara membagi waktu antara panjenengan pekerjaan sama keluarga seperti apa? Itu Pak Rustamaji, pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Taufik. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana membagi tugas di pekerjaan dan di rumah? Tentu saya akan setback saat saya masih aktif. Yang pertama kali saya dulu di Jogja itu masih kerja di Foster Parent Plan Lembaga Sosial Asing. Maka yang pertama kali kita harus memberitahu di rumah tugas kita ini kayak apa. Bagaimana membagi 24 jam itu dalam konteks tugas-tugas apa yang akan dan harus saya kerjakan berapa waktu. Dulu belum ada kontak handphone. Untuk Anda ketahui, pada tahun 80 kita sering menyebut adalah saya digital migran. Mas Pak Taufik sudah menjadi digital native digital, artinya penduduk asli. Saya masih pendatang dunia digital. Dulu belum ada selincah ini memberi pesan dari kantor ke rumah dan sebagainya. Namun beriring perjalanan waktu, sekarang ini sudah mulai bisa dilakukan kontak-kontak itu. Artinya pada saat tugas kantor meminta saya untuk belum bisa pulang, itu kalau dulu seolah-olah harus tetap menggunakan telepon fixed phone dan sebagainya atau perencanaan yang terukur. Sementara sekarang kalau ada mendadak bisa. Nah, untuk itulah tolong jangan pernah lepas dari komunikasi antara kantor dengan rumah. Untuk biasanya ada gathering dan sebagainya, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi family gathering dan sebagainya kita manfaatkan. Itulah yang akan membawa kita kepada kemengertian akan tugas kantor dan tugas keluarga. Jadi peran keluarga adalah pendukung. Sangat bisa mendukung apa yang menjadi tugas kita di kantor. Sebaliknya, dari pihak kantor juga akan mempunyai pertimbangan tertentu untuk itu. Nah, dengan era digital ini, semoga keduanya itu bisa lebih transparan, lebih bisa berbagi. Artinya soal jarak, ruang itu tidak menjadi hambatan sebagaimana dulu sebelum ada era digital ini. Itu dari saya. Jadi saling mendukung adalah tugas yang diutamakan oleh para pekerja, baik itu Bapak sebagai pekerja kantor, terlebih pada Ibu sebagai pekerja kantor. Terima kasih Pak Taufik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Jaji. Terima kasih atas sharingnya meskipun singkat. Saya pikir kita bisa mengambil banyak pelajaran mengenai
pengalaman beliau terkait dengan kepemimpinan. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan kita selama 2 hari model daring ini memang memiliki keterbatasan ya. Meskipun demikian, kita tetap menjalankan ini sebagai ruang pembelajaran kita, bagaimana kita berelasi dengan rekan yang lain meskipun kita dalam posisi yang sama. Ada juga teman-teman yang posisinya supervisor tapi juga ada yang memberikan A2. Namun dalam keterbatasan ruangan ini, saya melihat ada upaya dari teman-teman untuk bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik, diskusi, kemudian memanage ya, tugas sampai akhirnya semuanya selesai baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita juga mau tidak mau, meskipun ada yang tidak memiliki anak buah, ada yang memiliki anak buah, toh pada prinsipnya kita semua ini adalah pemimpin. Kita ini akan bertanggungjawabkan baik secara spiritual maupun di dalam keluarga maupun di dunia kerja kita. Kita ini pemimpin untuk diri sendiri, oleh karenanya kita harus bertanggung jawab atas tindakan, pikiran, perilaku yang kita berbuat selama ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya hanya melakukan beberapa evaluasi terkait dalam kegiatan ini. Bisa jadi nanti Bapak Ibu karirnya karirnya memuncak ya, kemudian kita bisa bertemu lagi di level yang lebih tinggi, meskipun dalam pengalaman panjenengan atau kenyataannya memang kita kadang menemukan sesuatu yang tidak disukai ya. Tidak sukai itu artinya kita menemukan pemimpin atau rekan kerja yang tidak sesuai harapan. Tapi disitulah di awal saya kemarin memberikan paparan bahwa dalam relasi, dalam kepemimpinan, kita memang membutuhkan proses adaptasi yang baik, butuh kematangan yang baik, butuh proses belajar yang baik. Karena seringkali kita menemukan orang-orang yang mungkin usianya usia matang tetapi perilakunya. Nah ini oleh karenanya bagaimana kita melakukan adaptasi, karena setiap orang memang akan berbeda-beda. Tadi apa yang disampaikan siapa itu bisa jadi pemimpin pertama modelnya delegasi, sudah terserah mau dikerjain apa, yang penting saya tahu beres. Begitu kita ketemu pemimpin yang mungkin otoriter atau dia menganggap kita ini telling gitu ya, sudah gitu. Baik. Atau bisa jadi modelnya partisipatif, dia pengen ngontrol, pengen mengetahui bagaimana karakter bahwa. Nah ini pasti karena sekali lagi setiap orang itu berbeda, unik, dan berbeda itu bukan masalah, tetapi memang itulah uniknya sebagai manusia yang memiliki karakter yang unik. Oleh karenanya Bapak Ibu dalam kesempatan ini juga manfaatkan waktu dalam proses belajar mengajar ini, manfaatkan waktu dalam proses ya FGD ya, misalnya ada kesempatan harus daring dalam FGD itu manfaatkan, karena disitulah kita akan sama-sama tahu mengenal karakter dari itu. Ya memang terbatas Bapak Ibu, biasanya kita di lapangan, saya Pak Jaji juga biasanya di lapangan langsung terjun ke desa-desa, tetapi model dari inilah kita juga tahu bagaimana kita menafikan ego, mengenal karakter, mengenal motif teman-teman yang lain, dan bagaimana kita membangun sebuah motif untuk tujuan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita akhiri, terima kasih, saya ucapkan terima kasih pada Pak Rusamaji yang telah membersamai kita 2 jam, kita bisa diskusi dengan beliau, dan terima kasih pada rekan-rekan atas partisipasinya, respon baiknya, ya meskipun masih ada kekurangan di sana sini, tapi semua tujuan bahwa kita ingin mencapai
target bersama supaya kita menjadi lebih baik. Sebelum kita tutup, saya mohon berkenan mungkin dari Bapak Ibu peserta, rekan-rekan LMD, dari yang Ibu maupun dari Bapak, mungkin ada yang mewakili untuk pesan-pesan dalam proses pembelajaran Leadership Management Training SE1 pada hari ini. Silakan, monggo dipersilakan dari Bapak maupun Ibu, monggo satu-satu. Monggo Bapak Ibu pemimpin, silakan. Cukup. Oh, cukup, nggak ada. Lebih capek ya Pak ya, duduk gitu ya. Ya memang kegiatan pembelajaran di ruang kerja memang agak menyita waktu Pak Jaji, karena tadi juga ada pertanyaan bagaimana kita mengelola waktu, karena Bapak Ibu kalau di kantor mau tidak mau teman-teman rekan kerja, mungkin manajer, atasan, bawahan tahunya Bapak Ibu masih kerja gitu ya, padahal Bapak Ibu itu mestinya bebas tugas, karena kegiatan pembelajaran ini memang langsung dari direksi pekerjaan. Mungkin dari Ibu ada, monggo, pesan-pesan dalam kegiatan ini, monggo. Silakan. Saya Pak. J, monggo. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen menyampaikan juga. Jadi kalau mewakili saya sendiri Pak, jadi saya kesan pesannya. Jadi selama 2 hari ini kita dapat banyak pengalaman di mana kita bisa belajar komunikasi jarak jauh untuk mengambil satu kesimpulan juga. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, dari sisi proses bisnis di PLN juga, selama 2 hari kita belajar mengenai media sosial, TikTok, Instagram, baik itu mengedit video dan lain-lain. Mungkin aplikasi itu memang saat ini memang sudah sangat dibutuhkan sekali, karena bagi saya itu termasuk low cost high impact Pak untuk mengejar kinerja dari sisi PLN sendiri. Jadi dengan pengeluaran yang cukup ringan tapi mendapatkan manfaat yang cukup luas Pak. Karena satu contoh, ketika kita mampu membagikan informasi tentang PLN saja di media sosial, mungkin yang menonton bisa sampai seluruh Indonesia, bahkan dunia juga bisa mengakses itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi saya untuk masalah TikTok ini memang saya juga baru pertama kali kemarin menggunakan TikTok. Yang perlu kita ketahui juga untuk teman-teman semua, khususnya karena ini Jawa Tengah, untuk Pak GM sendiri aja saat ini punya TikTok Pak GM-nya Jawa Tengah. Ya, Pak Feby sendiri aja ada TikToknya Pak Feby Joko Priharto ada TikToknya. Mungkin nanti bisa dilihat juga kepercayaan diri beliau bisa sampai bisa memperlihatkan face, badan, dan tubuhnya untuk main TikTok seperti itu Pak. Artinya mungkin dengan cara seperti itu punya karakter sendiri kali Pak ya, untuk bisa menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bahagia dalam bekerja seperti itu. Jadi bukan soal malu atau tidaknya. Saya pikir media sosial itu memang sangat low cost sekali untuk bisa mencapai high impact itu tadi, seperti itu. Itu yang pengen saya sampaikan yang kedua. Kemudian yang terakhir, dari saya pribadi ucapin makasih kepada Bapak Ibu fasilitator karena sudah sabar sekali menghadapi kami semua yang ikut sidang engineer SE ini, SE1-nya ini selama 2 hari berturut-turut. Cukup sabar ya Pak, karena memang kita ya memang harus bahagia, karena memang kita sekarang posisinya daring dari jarak jauh. Apapun yang harus kita lakukan ya harus tetap dengan rasa bahagia supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih, saya juga matur nuwun di fasilitator, luar biasa. Ini mengerjakan tugasnya dengan melayani teman-teman peserta ini, saya aja nggak sanggup mungkin lihat. Sampai jam 11 malam, jam 12 malam harus lihat di grup, videonya masih kurang, itu luar biasa. Terima kasih Mbak Naila. Apresiasi. Oh iya, sama-sama Saya aja Pak. sambil melihat, wah ini luar biasa. Mas Topik dan Mbak Naila.
Luar biasa. Aku matur nuwun sekali nih teman-teman. Terima kasih juga Pak Ois. Karena biasanya yang kita langsung offline itu malah justru selesai gitu ya panjenengan di lapangan. Nah ini setiap bergeraknya kita kurang, harus menghadap terus, dan mereka nggak pernah lepas dari HP, bahkan harus ngontrol grup, liatin video, bapak-bapak ini harus tampil, ini kurang apa belum, ini boleh nggak, ini kira-kira melanggar etik apa enggak, itu dipelajari semua. Saya matur nuwun sekali teman-teman, luar biasa, karena program model darurat COVID, model daring ini memang baru pertama kali ya, kita awali itu baru bulan Mei ya, karena direksi pekerjaan memutuskan bahwa kegiatan pembelajaran tidak boleh berhenti, dan ini menurut saya sebuah terobosan baru dengan tujuan kita harus kampanye kelistrikan dalam upaya pencegahan COVID dan memastikan kepada masyarakat bahwa listrik itu aman. Saya pikir itu kita sepakat, semoga dalam kondisi pandemik ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kebahagiaan, tetap berkarya. Amin. Bangsa dan negara ini, dan Bapak Ibu sukses karirnya. Amin. Sehat selalu. Demikian Bapak Ibu kegiatan LMT SE1 tanggal 8 9 Oktober 2020 dengan resmi ditutup. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sampai terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Janji matur nuwun atas modalipun waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Apa Bu? Nangon le. Anu lapor PLN. Aku masak saya kesel. Oh, ning kantor PLN ya, Bu ya? Oh ya. Ya. Aduh, Bu. Udan. Loh, ning kantor PLN lah piye iki? Oh iya. Lewat aplikasi PLN Mobile. Wah, bisa laporan lewat HP. Wah, canggih ya, Mas ya. Ya? Iya, Bu. Ya. Ya.
student, kalian sekarang mendukung gerakan melawan corona loh. Jadi kalau kalian ada keluhan atau gangguan, nggak bisa datang lagi ke kantor, cukup dengan nelpon 123 lewat Facebook, Instagram, Twitter, atau bisa lewat email dan web PLN serta dengan modal blog PLN Mobile. Keep safety, stay at home, dan jangan lupa pakai masker. Hai PLNers, jangan lupa manfaatkan program diskon Super Merdeka 75%. Bagi pelanggan setia PLN yang memiliki tarif bisnis maupun industri bisa memanfaatkan program ini loh. Program ini program tambah daya sampai dengan daya 16.500 VA. Dan teman-teman semua di masa new normal ini jangan lupa selalu 3M ya. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua selalu mencuci tangan, dan ketiga selalu memakai masker. Terima kasih. Shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second. Love you everywhere in any moment. Always and forever, I know I can't quit you, cause baby you're the one. I don't know how I love you till the last of snow disappears. Love you till the rainy. Saya mau ngecek meteran listrik. Ternyata tegangan listriknya bagus, sesuai dengan peraturan PLN. Dukung PLN untuk mencegah penularan COVID-19, lindungi diri Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker waktu teman-teman di luar rumah. Bisa menggunakan hand sanitizer setelah memegang apapun. Jaga jarak. Melakukan pengaduan dana bisa melalui kontak center 1. Sering ngecek, silahkan panggil aja yuk. Supaya tepat waktu sebelum tanggal 20. Pagi, PLN berakhlak handal terbaik. Ada pakai listrik dan jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20 ya tiap bulannya. Ajak teman, saudara, serta tetangga. Oke? I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits. Halo teman-teman,
Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Fitri dan rekan-rekan saya. Hai, saya Mustafa. Halo, saya Bakti. Saya dari P3 Klaten. Halo, saya Reza. Halo, saya Dewa dari ULP Jepara. Hai, saya Sunario. Hai PLNers, saya Martono Aji Prabowo. Nama saya Rizka Wahyu Apriliani. Masa pandemi saat ini, kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan sehat, kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan dalam setiap aktivitas kita. Salah satunya adalah sebagai berikut. Untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus COVID di klaster perkantoran, maka seluruh pegawai pun dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan cara mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Salah satu bentuk peduli lingkungan, kita juga harus menghemat penggunaan kertas dan tisu. Salah satu cara menghemat penggunaan kertas yaitu menggunakan aplikasi AMS. Untuk mengirimkan surat secara internal, kita tidak perlu mencetaknya. Kita juga bisa memaksimalkan penggunaan email. Begitu juga dengan tisu. Biasakan diri untuk menghemat penggunaan tisu ya. Langkah peduli lingkungan selanjutnya yaitu menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di bawah jaringan listrik PLN. Membakar sampah di bawah jaringan listrik sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran jaringan listrik. PLN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu menggunakan masker. Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Karena bersih itu sehat. Memisahkan sampah sesuai jenisnya dapat menjaga kesehatan masyarakat dan juga mempermudah proses daur ulang. Berbeda dengan kompor biasa, kompor listrik memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Panas merata dari kompor listrik dapat menghemat energi. Panas kompor listrik pun bisa diatur. Dengan kompor listrik, kita tidak takut lagi dengan adanya kebocoran gas pada kompor. Langkah peduli lingkungan berikutnya yaitu dengan cara menghemat penggunaan listrik. Mematikan komputer saat tidak digunakan. Mematikan pendingin ruangan. Dan juga mematikan lampu jika tidak digunakan.
beberapa daerah intensitas hujan cukup tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan bencana banjir, terutama di daerah yang tidak memiliki resapan air yang cukup atau daerah rawan banjir. Ketika banjir datang, perlu dilakukan pemadaman arus listrik. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan aliran listrik dipadamkan oleh PLN sementara waktu agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Kondisi pertama, ketika rumah pelanggan terendam banjir. Kondisi kedua, apabila gardu distribusi PLN terendam air. Berikut beberapa tips untuk mengantisipasi bahaya listrik pada saat banjir datang. Segera matikan instalasi listrik di dalam rumah. Halo Elektrician. Baik, di sini kita akan memberi langkah-langkah untuk pengamanan instalasi pada saat banjir. Selain mematikan MCB di luar rumah, kita juga wajib mengamankan instalasi di dalam rumah. Nah, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah mencabut stop kontak peralatan elektronik yang ada di dalam rumah. Peralatan-peralatan elektronik ini harus kita cabut supaya aman dari bahaya banjir yang nanti akan menggenangi rumah kita, supaya tetap safety dan aman bagi kita semuanya. Hai Elektrician, sebentar lagi musim hujan nih. Berikut langkah-langkah mengantisipasi bahaya listrik saat hujan. Salah satunya adalah menaikkan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Yuk kita ikuti. Pastikan ya tidak ada peralatan listrik yang terkena banjir ataupun terendam banjir. Halo, PLN. Iya, ini mau melaporkan. Daerah saya ini banjir, sudah 1 meter ini. Cuman aliran listriknya itu tidak padam. Iya, Jalan Rambutan nomor 2. Atas namanya Adil. Ya, nomor yang bisa dihubungi 085 121 225 221. Iya. Iya. Minta tolong segera ya, Mbak. Iya, ini takutnya membahayakan. Baik, terima kasih. Bila terjadi banjir dan aliran listrik di rumah Anda tidak padam, segera hubungi call center PLN 123. Halo, Pak, BPPT ke? Pak, nang saya pun iki nggone kula dalamnya banjir ya Pak, tengah jangan omah kon 1 meter. Iki kok mlebu sono 10 sentinan ya Pak. Terus Pak, Pak klambine Pak. Jeroane sing pakai kabeh, kabeh ora ganti Pak. Terus iki aku kudu piye ya Pak ya? Oh, iki Pak ning banyu urep. Yo. Ya wis, dengerin ya Pak ya. Ya wis, bagus kabeh ya Pak. Yo. Ya putar suwun Pak. Yo, Assalamualaikum. Setelah banjir dulu, isi terangkan, pastikan semua peralatan elektronik dan instalasi rumah dalam kondisi telah kering. Pastikan sudah kering, seperti TV, peralatan radio, tas, dispenser, maupun peralatan instalasi listrik seperti gas kontak. Pastikan kondisi dalam kondisi kering, maupun peralatan ataupun instalasi listrik lainnya.
Pak, kami dari PLN memastikan bahwa untuk banjir sudah surut dan kita pastikan untuk peralatan PLN sudah kering ya Pak, untuk masyarakat sudah aman. Tadi saya sudah ngecek ke warga untuk peralatan maupun yang lain atau warga itu alhamdulillah sudah aman Pak. Baik, sebelum kita menyalakan peralatan listrik PLN, sebelumnya kami akan menandatangani berita acara bahwa untuk pemasukan listrik PLN bahwa kita pastikan aman. Mari kita tanda tangan itu Pak. Berita acaranya. Siap-siap di mana Pak? Oke, siap-siap. Ya. Baik Pak, untuk penandatanganan sudah selesai bahwa untuk jaringan listrik akan kami nyalakan ya Pak. Oke Pak, silakan biar segera nyala untuk listrik pelanggan. Baik, terima kasih. Baik Pak, untuk listrik sudah menyala, silakan nanti dicek ke pelanggan sekitar dan diinformasikan kepada pelanggan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Kalian pelanggan sudah nyala Pak ini Pak. Terima kasih atas banyak Pak PLN. Baik, kami pamit Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Apa jadinya kalau masyarakat tidak ada listrik? Pasti akan hampa dan juga gelap gulita. Di saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana kalau pelanggan mau laporan terkait gangguan maupun tambah daya pasang baru ataupun yang lainnya? Padahal tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Tenang, PLN ada solusinya. Ada kontak center 123 dan juga PLN Mobile. Jadi sekarang laporan cukup dengan handphone dalam satu genggaman. Ini gimana ini? PLN sekarang semakin semrawut. Bapak sabar dulu. Sekarang berhubungan dengan PLN susah banget. Bapak sabar dulu. Saya mau laporan ini nggak bisa. Maskernya Pak, minta maaf. Tolong Oh ya, dipakai. maaf. Kita cek dulu Pak. Ya. Mana Pak? Bisa dibantu? Sekarang tuh PLN mau laporan sekarang jadi susah banget. Bapak sabar dulu, keluhannya apa dulu? Saya tuh mau bayar listrik sekarang susah. Telepon PLN sekarang juga susah. Saya dari pelosok desa juga. Ini tuh susah semua, ini gimana? Oh, ini? Ini Pak. Ya, ini Bapak Supervisor. Ada apa Pak? Saya mau lapor ini gangguan. Saya susah mau online, yang lapor online itu tidak bisa. Ini gimana? PLN semakin semrawut juga ini. Ya, baik. Oke, baik Pak. Jadi, Bapak dari mana? Saya dari pelosok desa ini. Sekarang sebenarnya PLN itu semuanya sudah dalam satu genggaman. Iya. Semuanya bisa digunakan handphone. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya PLN itu tidak sulit. Akses ke PLN itu sangat gampang. Hanya dalam satu genggaman. Hanya dalam satu handphone Anda. Yaitu New PLN Mobile. Kami berupaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 guna untuk menjaga agar COVID-19 tidak menyebar ke siapapun, termasuk kepada pelanggan PLN. Oleh sebab itu, kalian pasti ingin tahu bagaimana caranya supaya bisa mengakses apapun yang ada di PLN Mobile. Ikutin kami ya, ini dia
Halo netizen, berikut tutorial bagaimana cara kita melakukan pengaduan baik keluhan maupun gangguan di aplikasi PLN Mobile. Pertama-tama, masuk ke aplikasi PLN Mobile yang sudah Anda install. Kemudian masuk ke menu pengaduan. Di situ akan tampil menu pengaduan PLN dan listrikku. Untuk pengaduan PLN, pilih di menu pengaduan. Kemudian entrikan ID pelanggan rumah Anda. Kemudian isikan jenis pengaduan atau gangguan atau keluhan yang akan Anda laporkan. Saya pilih salah satu, ini gangguan tetangga tidak turut padam. Kemudian isikan form yang masih kosong, kecamatan serta desa ya. Setelah itu untuk nomor handphone sudah terisi otomatis saat Anda men-setting awal aplikasi PLN Mobile. Deskripsi laporan bisa ditulis selengkap-lengkapnya agar mempermudah petugas saat menemukan rumah Anda. Kemudian kirim pengaduan. Setelah kirim pengaduan, Anda tinggal menunggu petugas untuk mendatangi rumah Anda. Untuk mengecek perkembangan dari laporan, bisa masuk lagi ke menu pengaduan. Di situ ada permohonan terakhir ya, bisa dilihat historinya di situ. Status permohonan Anda sudah sampai mana. Demikian, mudah bukan? Berikut saya jelaskan tutorial mengenai fitur SWAT-M. Pertama, masuk ke fitur SWAT-M, kemudian pilih ID pelanggan sesuai kode wilayah masing-masing. Kemudian nama pelanggan muncul secara mandiri. Ketiga, foto angka meter. Contohnya, nah, ini adalah contoh pengambilan angka standar meter yang benar. Angka jelas, jadi nanti ketika entry angka Anda tidak akan salah. Yang keempat, angka meter. Ini diketik sesuai dengan foto yang Anda ambil tadi. Misalkan 3818. 3818. Nanti setelah klik OK, baru kita pastikan semuanya sudah masuk. Kita bisa klik tombol kirim. Ini secara otomatis akan masuk ke data server PLN. Terima kasih. Hai sobat-sobat PLN, sibuk dengan rutinitas sehari-hari? Jangan sampai lupa bayar tagihan rekening listriknya loh. Paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Untuk mempermudah pengecekan, Bapak Ibu semua bisa lakukan pengecekan setiap awal bulan. Cek tagihan rekening listrik lewat New PLN Mobile. Tinggal install aja loh di HP Bapak Ibu semua. Seperti ini nih. Cara melakukan cek tagihan rekening listrik Bapak Ibu semua lewat New PLN Mobile. Setelah Bapak Ibu semua sudah mempunyai aplikasi New PLN Mobile, tinggal klik aja ya. Nah, untuk melakukan pengecekan, klik bayar tagihan ya. Tentunya data identitas yang akan dilakukan pembayaran sudah ada ya. Nah, setelah itu pilih yang akan dilakukan pengecekan, seperti ini nih. Untuk total tagihan rekening listrik bulan ini sejumlah Rp961.720. Nah, mudah bukan? Jangan lupa setelah itu lanjut untuk pembayaran ya Bapak Ibu semua. Jangan sampai terlambat, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Hindari sanksi pemutusan. Terima kasih. Jadi Bapak di PLN sekarang itu ada aplikasi yang namanya PLN Mobile. Bapak dapat mengunduhnya di Google Play Store.
Nanti setelah terinstal, Bapak tinggal klik untuk aplikasinya. Nanti untuk pendaftaran pasang baru, Bapak bisa pilih menu pasang listrik. Lalu mungkin sebelum Bapak mendaftar pasang listrik, nanti Bapak ingin tahu biayanya dulu bisa. Bapak di simulasi di sini, Bapak pilih prabayar karena prabayar itu sekarang banyak kemudahannya. Untuk peruntukannya itu apa Bapak? Rumah Mbak. Untuk rumah tangga. Untuk biayanya Bapak? 2.200 Mbak. Untuk token awalnya mungkin nanti kira-kira mau dikasih berapa? 50.000 Mbak. 50.000 ya Pak. Untuk kabupaten tempat tinggal Bapak di mana? Rumah saya maksudnya Karanganyar Mbak. Karanganyar, bisa saya ketikkan dulu ya Pak. Karanganyar. Lalu setelah itu Bapak bisa pencet di sini. Jadi di sini sudah ada perinciannya Pak untuk biaya penyambungan, biaya token, materai, dan biaya ini belum termasuk biaya SLO Pak. Tapi nanti waktu Bapak mendaftar, kita layanan sekarang kan sudah layanan 1 pintu. Nanti sekalian Bapak bisa pilih LIT-nya mau pilih apa seperti itu. Jadi setelah ini selesai, Bapak bisa pilih menu pasang listrik baru. Di sini nanti Bapak bisa isi data-datanya. Nanti Bapak tinggal menyiapkan KTP aja. Oh, begitu ya Mbak ya. Sudah mudah sekarang. Iya Bapak, sekarang itu layanan PLN sangat mudah. Nanti kalau kurang jelas, untuk menghindari Bapak keluar rumah, mungkin Bapak bisa telepon ke kontak center 123. Di situ nanti dipandu oleh operatornya. Di situ Bapak ada lagi yang mau dijelaskan mungkin? Sudah Mbak, sudah sangat terbantu sekali nih ada aplikasi PLN Mobile. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga. PLN terbaik. Untuk menu pembayaran di PLN Mobile, kita bisa ambil di menu bayar tagihan. Kita tekan. ID Bill pertama yang muncul adalah ID Bill yang terdaftar di aplikasi. Akan tetapi, kalaupun menghendaki pembayaran atau pembelian token di ID Bill yang lain, bisa kita pilih loh. Tinggal ditambahkan ditambah ID Bill. Kebetulan di aplikasi saya ada 3 ID Bill yang terdaftar. Kalaupun ingin menambahkan lagi, tinggal ditambahkan di menu paling bawah tambah ID Bill. Kita kembali lagi, kita lanjut ke bayar tagihan. Setelah menu bayar tagihan, akan muncul seperti ini berapa tagihannya. Di tempat saya 267.209. Tagihan bulan Oktober, data dan ID Bill sudah tertulis. Kita lanjut ke pilihan menu bayar. Jadi ada beberapa menu yang terdaftar. Ada Mandiri, BNI, BRI, BCA, Link Aja, GoPay, dan pembayaran virtual yang lain. Kita coba untuk pembayaran BNI virtual account. Di sini akan muncul biaya pembayaran dan biaya layanannya. Kemudian kita lanjut menu bayar ya. Bayar sekarang, silahkan pilih ya. Nah, munculnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal transferkan ke virtual account dengan nomor yang sudah dimunculkan di aplikasi PLN Mobile. Mudah bukan? Semangat pagi, 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 pagi. PLN berakhlak, handal, terbaik.
Pastikan Anda sudah subscribe untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sampai jumpa, sukses selalu!